untuk anak-anak Bapak-Bapak pada masa pandemi. Ini bebas nanti sambil tahuan saja. Kemarin yang ikut di Twins ada nggak dari gugus ini? Oh, Bu Tari. Oh ya, harusnya Bu Tari di sini. Iya, kan saya pakai bahasa ke Bu Tari pakai bahasa ke sini. Ayo Bu, berbagi. Ya? Oh, terima kasih. Jadi terus anjur berusaha. Ya, tapi memang rencananya kemarin itu adalah dari PKG. Pengetahuan kita saja bahwa tahun 2005 ini di Pakistan pernah ada gempa. Ini mengakibatkan 100.000 orang meninggal dan fasilitas publik banyak yang rusak, termasuk sekolah. Nah, anak-anak terpaksa tidak bersekolah selama 3 bulan karena fasilitasnya rusak semua. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sebuah studi menemukan bahwa 4 tahun setelah gempa bumi itu, mereka yang tidak bersekolah selama 3 bulan tadi mengalami ketertinggalan belajar selama 1,5 tahun dibandingkan mereka yang tetap bersekolah. Berapa bulan tidak sekolah? 3 bulan. Ketertinggalan belajarnya berapa tahun? 1,5 tahun. Lah kita nggak sekolah berapa lama, Bu? 2 tahun. Saya baca ini pertama kali rasanya pengen nangis, ya Allah anakku gitu ya. Karena bayangan saya tuh anak literatur barat juga sama. Mereka yang suka ada libur musim panas tau kalau di luar negeri itu, ini anak-anak yang libur selama 3 bulan ini mereka bisa kehilangan pelajaran matematika itu sekitar 25-50%. Nah, ini juga learning loss bisa mempengaruhi perubahan karakter pada anak. Contohnya ya, jika di lingkungan yang salah, kosakata mungkin bertambah. Lingkungan yang salah, kita kan nggak ngerti anak-anak ketika di rumah itu mainnya dengan siapa, bagaimana, dan lain-lain ya, ketika orang tuanya bekerja. Nah, ketika mereka bergaul di lingkungan yang salah, kosakata mungkin bertambah, tapi belum tentu kosakata yang bagus. Ya, jadi ketika di sekolah lingkungannya tidak sekolah, kosakata kita terjaga, gitu kan. Nah, ketika di rumah atau di lingkungan yang kita tidak tahu, ini belum tentu kosakata yang bagus dan bermanfaat yang mereka dapatkan. Kemudian ini tadi sudah lebih dari setahun, bahkan hampir 2 tahun tidak melakukan tatap muka. Nah, apa akibatnya pandemi pada anak usia dini? Nah, banyak dari ini pandemi yang sejak bulan Maret ya, kita mulai itu bulan Maret. Ini membawa dampak besar. Nah, banyak dari orang-orang yang bekerja di kantor harus bekerja dari rumah, kehilangan profesi, kemudian berganti profesi. Pada sektor pendidikan ini juga semua beralih tempat, yang belajarnya di kampus, di sekolah, di TK, ini semuanya berpindah jadi belajar dari rumah. Segala macam cara sudah dicoba oleh guru untuk mengganti cara
Gitu kan? Ya, kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena di pikiran mereka kan sekolah lo aku kok, ulung-ulung kan tetap aku, kaitannya kan dengan itu. Sekolah ulung-ulung aku, naik sekolah tuh kok bayar tapi aku sekolah. Nah, pikiran seperti itu kan sebetulnya tidak perlu ya, tapi kita juga tidak bisa menahan orang tua untuk tidak berpikir seperti itu. Nah, mengingat mungkin dari sisi ekonomi juga mereka mengalami penurunan atau ada kendala-kendala lain yang semua orang merasakan gitu. Jadi kita tidak bagaimana caranya kita meningkatkan dari dalam. Nanti saya dipikir ke sini sih kita tetap miris maksudnya kalau dipikir ke sini. Tapi ini untuk flashback saja, untuk membuka saja bahwa ini loh yang terjadi. Nah, kemudian ini tujuan panduannya kita lewat aja. Kemudian, nah apa yang dimaksud dengan ketertinggalan pengembangan, penyebab terjadinya, ciri-cirinya, prinsip mengatasi ketertinggalan tersebut dan strategi mengatasi ketertinggalan tersebut akan kita bahas sekilas ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ketertinggalan? Jadi ketertinggalan ibu sudah cerita ya. Pada dasarnya itu kan anak selalu berkembang. Kemudian saat ini itu Putri itu peka. Terima kasih Bu Trinur. Saya ulang ya. Nah, pada dasarnya anak-anak selalu berkembang. Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Ini nggak pakai. Yang penting bisa berulang. Ya. Anak-anak itu bisa belajar dalam situasi apapun, termasuk situasi pandemi. Nah, hanya masalahnya ini menjadi sangat menantang bagi banyak keluarga. Kenapa? Karena tidak semua orang tua itu standby di rumah. Oke? Nah, mendampingi anak belajar di rumah sambil kerja, mengerjakan pekerjaan di kantor yang juga dikerjakan di rumah, itu bukan sesuatu hal yang mudah bagi orang tua. Apalagi jika orang tua itu tidak mempunyai bekal pendidikan anak usia dini. Bagaimana memberikan stimulus kepada anak-anak. Ya, orang tua itu ada yang tahu bagaimana cara menangani anak, ada yang cuma yang penting anaknya dia. Jadi tidak semua punya bekal bagaimana menghadapi anak usia dini. Nah, belum lagi kalau di rumah itu ada yang sakit atau putranya tidak hanya satu. Ini betul. Putranya TK, SD, SMP. Repot. Butina itu jadi guru SMP sekarang. Nah ya, putranya SMP soalnya. Jadi mau nggak mau dia nanggung gini, deh. Biasanya juga kita lihat pas tatap muka, tapi beda kan? Ketika BDR kan full gitu. Nah, PR juga gitu. Repot ya ibunya dalam PR gitu. Nah, yang putranya jenjangnya TK, SD, SMP itu tambah SMA. Itu ya Allah harus membagi 3, membagi 4, membagi 5 dengan pekerjaannya sendiri yang harus dikerjakan di rumah. Itu terus terang bukan hal yang mudah. Saya alhamdulillah anaknya udah besar-besar, jadi tidak terlalu mengalami kesulitan seperti itu. Cuma saya pernah punya anak kecil kan, jadi tahu bagaimana rasanya, ya ampun. Nah itu bagian yang harus kita pahami. Kita bagaimana berempati kepada orang tua, kepada permasalahan mereka, agar mereka juga merasa tidak sendiri. Kita semua sama gitu. Nah kemudian dari keluarga yang dengan situasi sangat sulit tersebut sangat dikhawatirkan terjadinya ketertinggalan pada aspek
di ke. Yang TK kan make mawon. Masa itu loh mau zoom, kamu nanti aja. Wong dikit, maksudnya memikir karena masih TK, karena masih kecil. Yang SMP, SMA lebih penting, yang SD lebih penting. Tapi ya memang beda ya akhirnya ya gitu. Nah itu kan jadi masalah juga untuk anak-anak. Kemudian, nah ketertinggalan perkembangan anak usia dini ini adalah kondisi di mana kemampuan atau keterampilan mereka mengalami penurunan atau kemunduran dan atau tidak berkembang sesuai usianya. Nah, mengapa bisa terjadi? Ini karena keterbatasan kemampuan guru dalam membantu anak dan orang tua selama masa pandemi. Ini kita rasakan nggak? Keterbatasan kita mendampingi orang tua dalam mendampingi anaknya. Kita mendampingi orang tua untuk mendampingi anak kan? Sulit nggak Bu? Bu Inai? Kita nggak Bu? Komunikasinya juga kan tetap repot ya. Bagaimana mengajarkan begini loh Bu maksudnya. Maka tetap ada kendala-kendala kayak gitu. Kemudian keterbatasan keterampilan orang tua dalam memberikan stimulasi terhadap aspek perkembangan anak. Nah itu juga menjadi kendala. Kemudian kesulitan pengelolaan waktu, terutama pada orang tua yang bekerja. Ini orang tua yang bekerja, kalau bekerjanya bisa paruh waktu masih mending. Kalau yang bekerjanya sampai sore, sampai malam, ayah ibu dua-duanya kerja, itu akan repot sekali. Nah kemudian kesulitan akses internet. Kalau di sini nggak ada ya yang kesulitan akses internet ya, lancar ya, sinyal. Masih ada yang kesulitan sinyal. Kalau di Sleman ini udah di kota udah lancar deh. Lancar banget Bu. Lancar kecuali kalau hujan. Oh iya. Ya memang kalau hujan mah. Oke, lanjut. Nah kemudian kejenuhan dan kebosanan. Mengalami nggak yang seperti ini? Mengalami. Biasanya kalau jenuh, bosan, orang tua orang kirim ke video tugas. Foto-foto kegiatan anak boten dikirim. Tapi udah capek, udah lelah, hatinya sudah lelah. Apa ya? Nah ini lingkungan ini bisa berpengaruh pada kesejahteraan fisik karena berkurangnya pendapatan keluarga dan kesejahteraan psikologis karena orang tua yang tertekan. Nah tertekannya itu karena banyak hal ya, tidak hanya masalah ekonomi tapi masalah yang lainnya juga. Oke, nah kemudian ciri-ciri. Perhatikan ciri-ciri ini untuk kita ingat-ingat. Pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian kita harus pahami juga tentang identifikasi untuk mengetahui indikasi adanya ketertinggalan perkembangan tadi. Nah, waspada ketika anak mengalami penurunan hafalan dan bacaan doa. Ada nggak? Ya. Dialami tidak? Ya. Itu pada aspek nilai agama dan moral itu sangat signifikan terlihat. Ya, termasuk
bagus kok pembuktinya rapi, bagus kok ini pendidikannya rapi, gitu kan misalnya kelihatan dari hasil karyanya yang diperlihatkan. Tapi ternyata yang dikirim adalah hasil karya orang tua. Dan itu kan sebetulnya PR kita ya untuk memahamkan kepada orang tua bahwa bukan hasil yang kita nilai, tapi prosesnya. Oke? Jadi kalau kita melihat hasil, kita nggak bisa menilai anak ini sampai mana perkembangannya. Karena anak TK, anak PAUD kan yang dinilai bukan hasilnya, tapi perkembangannya sudah sampai mana nih. Kalau guntingnya baru satu guntingan berarti kita harus memberi stimulus apa kepada anak itu, gitu kan? Kalau guntingnya sudah rapi tapi masih di luar garis, berarti kita harus memberi tambahan stimulus apa terhadap anak itu, begitu kan? Nah, tapi kalau kita melihat hasil karya yang dikirim adalah hasil karya orang tua, bagaimana kita mau memberi stimulus tambahan? Tidak serta-merta hasil karya orang tua yang dinilai, hasil karya yang dikirim oleh orang tua yang dinilai, tapi ada pertimbangan yang lain, yaitu wawancara dengan orang tua, atau jika ada video bisa melalui video. Ya, kalau hasil karya nggak ada videonya, kita wawancara saja dengan orang tua, kita tanyakan, ibu ini siapa yang mengikuti ibu? Oh, Mas Amal dapat bagian yang gunting apa ibu? Mungkin karena kasih anak-anak nggak bisa langsung sampai selesai misalnya. Ini dibantu kok bu kerjasama. Oh ini kerjasama, Mas Amal yang apanya, Bunda yang apanya. Nah, kan harus ada pertimbangan lain dalam melakukan penilaian. Kemudian fisik kurang bugar. Kenapa? Karena anak-anak di rumah kurang banyak melakukan aktivitas motorik kasar. Mereka lebih banyak ngapain bu? Pegang HP. Kenapa? Tengok video pembelajarannya pakai HP. Kan jadi luas malah atau lagi kena kumpul kena. Lalu itu suruh lari-lari loh. Tugasnya tinggalnya. Ya, memang kita harus terus bisa berimbang, menyeimbangkan antara gadget dengan kegiatan motorik kasar. Jadi bagaimana caranya? Nah, gitu ya. Terus lanjut, kemudian aspek perkembangan kognitif ini pranumerasi berkurang, memahami bentuk, posisi, konsep ukuran, pengelompokan, pola pengukuran ini kurang berkembang. Kenapa? Karena di rumah kayak gitu-gitu kan mesti jarang tuh sama orang tua diomongin. Mengklasifikasikan misalnya. Padahal banyak kegiatan yang bisa dilakukan dalam hal mengklasifikasikan. Contohnya, suruh pisah-pisahnya berambang kalau bawang. Itu mengklasifikasikan betul? Iya, mengklasifikasikan berdasarkan jenis. Terus suruh pisah-pisah, dek, sandal sama garpu tolong dipisah ya. Itu juga kegiatan yang mengklasifikasikan. Tapi kan tidak semua orang tua paham. Ini betul. Atau paham, tapi kesuwen. Iya kan? Nah, putranya yang disuruh memisah
Tadi ya, mengelompokkan. Banyak hal yang bisa dikerjakan tapi tidak semua memahami. Nah, kemudian anak banyak dipaksa mengerjakan lembar kerja, di mana lembar kerja itu biasanya ya mengerjakannya ya karena harus kerjakan ya. Ya, paling tidak gini, kalau lembar kerja misalnya menarik garis pada gambar dan tulisan. Kegiatan mereka menarik garis saja. Ini betul. Adakah kegiatan lain yang dikembangkan? Adakah aspek lain yang dikembangkan selain motorik halus? Ketika mengerjakan LK, literasi awal mungkin, ya, literasi awal. Tapi literasi awal yang tersedia di sana lebih kepada literasi awal yang tampaknya buat anak agak berat karena yang dilihat hanya huruf-huruf, tidak ada interaksi dengan guru, kemudian atau orang tua, hanya dipasrahkan. Dek, ini dikerjain ya, misalnya seperti itu. Jadi anak taunya ya menarik garis, ada gambar, ada itu, seperti itu. Jadi tidak maksimal, malah mungkin jadi apa ya? Ya tidak maksimal mengembangkan aspek perkembangan jika hanya menggunakan LK. Apalagi dengan kata-kata dipaksa. Nah, mengerjakan LK-nya aja nggak menarik, apalagi dengan dipaksa. Apa jadinya nanti? Kan? Rasa anak itu senang atau tidak sepertinya tidak menjadi perhatian. Padahal anak-anak itu akan lebih mudah menerima ilmu pengetahuan, menerima informasi, menerima rangsangan apapun ketika mereka bahagia. Ya. Ketika dipaksa, jelas apakah ada rasa bahagia di sana? Tidak kan? Ketika dipaksa bagaimana mereka bisa bahagia? Wong dipaksa, kadang-kadang dipaksa senang betul. Anak-anak juga sama, ya. Jangankan anak-anak kita yang udah gede aja, gitu ya. Cuma anak-anak kalau protes dimarahin, ya enggak? Nah, tambah lagi protes dimarahin, jadi mau kata ya wes lah, gitu. Dan itu bahaya. Saya maksudnya saya bilang bahaya itu memang karena bahaya. Kita melihat anak-anak alam cacili oleh sopo-sopo. Sekarang dia tidak bisa apa-apa, tapi dia menyimpan banyak di dalam memorinya. Dan memori seperti yang tadi yang saya sampaikan itu, memori jelek ya, kalau saya bilang dipaksa, dimarahin, tertekan, itu memori jelek. Itu akan tersimpan dalam long term memory. Kan ada yang namanya short term memory jangka pendek, dan ada memori jangka panjang. Itu akan tersimpan dalam long term memory. Mereka bisa jadi lupa sekarang, tapi ketika ada pemicu itu bisa muncul. Jadi nggak main-main ya ketika kita ngomong tentang anak-anak itu, karena penyerapan informasi oleh anak-anak itu baik secara sadar maupun tidak sadar itu 50% terjadi pada usia sampai 8 tahun perkembangan otak mereka. Jadi mereka cepat sekali menerima informasi apapun. Nah, kita lanjut ke sini. Konsentrasi menurun karena banyak melakukan kegiatan yang tidak bermakna. Misalnya nonton TV seharian, sing didelok apa? Iklan, Upin Ipin, Bobo Boy, SpongeBob, Ultraman. Iya, padahal SpongeBob itu apa? SpongeBob itu spon tinggal di laut, rumahnya nanas. Iya enggak? Iya, berpikir kreatif sih, tapi kalau setiap saat disuguhi seperti itu, adakah sesuatu yang bisa diambil dari situ untuk perkembangan anak? Ya mungkin ada, tapi tetap tidak maksimal, tetap tidak baik, apalagi jika tanpa pendampingan. Gitu? Ya, terakhir. Nah, ini kemampuan memecahkan masalah juga kurang berkembang karena anak tidak
bagaimana. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana banget, contoh yang mudah. Nah, ketika banyak hal semacam itu dilakukan dengan bantuan orang tua yang banyak, maksudnya 90% itu bantuan orang tua, maka mereka akan terbiasa untuk apa-apa ya nanggung ibu, apa-apa ya terserah ibu, apa-apa nunggu ibu. Hasilnya nanti ketika mereka besar ada masalah, mereka cari orang lain yang untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu juga bahaya. Kemudian dalam aspek perkembangan bahasa juga sama. Kemampuan menyimak kurang berkembang karena orang tua jarang di rumah, sama mbaknya di kondolanto, atau enggak disetel ke YouTube, disetel ke TV, tidak ada komunikasi dengan orang dewasa di dekatnya, tidak pernah dibacakan buku cerita, dibiarkan nonton TV seharian, ini juga berbahaya. Efeknya kemana? Sosial, emosional juga. Jadi selain bahasa juga nyambung ke sosial emosionalnya. Jadi kurang bisa berteman, nggak bisa dia ketika ketemu teman baru apa ngomong apa juga mereka nggak ngerti itu bagaimana. Nah, minat baca jelas, kalau ini jelas kurang berkembang karena mungkin ada rumah yang dia punya buku-buku bagus, tapi saya rasa banyak yang tidak punya. Kenapa? Karena kepentingan orang tua itu untuk membeli buku di Indonesia loh ya, kepentingan, kesadaran untuk membelikan buku itu belum banyak, belum tinggi. Mereka lebih suka membelikan mainan atau pakaian ketimbang membelikan buku. Buku kan sudah ada di sekolah, nonton. Tapi karena nggak sekolah jadi ya nggak ketemu sama buku. Nah, kemudian penguasaan kosakata baru juga rendah. Bisa jadi karena orang tua tidak tahu bagaimana cara menstimulusnya. Kemudian bisa jadi karena orang tua juga dengan anaknya sibuk sendiri-sendiri. Apalagi jika putranya sudah dibelikan HP sendiri. Ketoke cedak iki. Ketoke ini akrab, harmonis. Ayah, ibu dan anak duduk berdampingan. Ternyata mereka sendiri-sendiri, sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Maka boten Bu nak di rumah. Iya. Iya kok enggak? Oh enggak, iya. Iya, jadi memang seperti itu. Jadi buat kesepakatan kalau tidak mau terjadi seperti itu di rumah, buat kesepakatan. Ada jam-jam tertentu yang tidak memegang HP bersama-sama. Jadi istilahnya itu tamu-tamuan. Tamu-tamuan itu ayah, ibu, anak duduk bersama, sediakan teh, tidak usah pegang HP, ngobrol. Ngobrol yang nggak penting nggak apa-apa. Ngobrol yang nggak penting nggak apa-apa. Nggak penting isi yang obrolan itu nggak penting. Yang penting apa? Ngobrol, menjalin kedekatan, biar ada ikatan. Karena kalau anak dengan orang tua jarang ngobrol juga ikatannya berkurang. Jadi kalau orang kenal ini betul. Dari pagi sampai sore ngapain aja nggak ngerti. Iya enggak? Makan belum, pakai apa maamnya dan lain sebagainya bisa jadi nggak ngerti. Karena sibuk sendiri-sendiri dengan dunianya tadi itu. Jadi main tamu-tamuan itu perlu itu. Putranya udah besar pun perlu. Jadi cuma sekedar cerita, dek, ngapain aja kamu hari ini? Mau bola di situ, ditanggapi hal-hal kecil, dan itu membuat anak bahagia. Karena apa? Karena anak merasa diperhatikan. Anak tuh sejak lahir itu sudah bawa cap di sininya Bu. Ketika nangis dia sudah di sini ada cap di sininya. Aku ingin diperhatikan. Sejak lahir nangis cengeng itu sudah tanda bahwa aku ingin diperhatikan. Tekan gede, tekan tua sampai setua aku diperhatikan. Jadi kalau bapak saya nggak WA, saya tanya, bapak lagi ngapain? Kok nggak WA? Mata gitu. Kenapa? Tak pikir-pikir ngapain juga nanya begitu gitu. Terus tua maksudnya sudah 40 sampai 50 kan? Kayak gitu aja
Jadi sejak kecil sampai besar, sampai dewasa, itu kita tetap anak orang tua kita. Kita tetap ingin diperhatikan. Misalnya kakak saya dikirimi buku, saya enggak. Saya nanya, Aika kok dikirimi buku? Ya itu enggak. Lucu sih sebetulnya ya, kekanak-kanakan. Cuma itu saya pelihara untuk apa? Untuk mendekatkan saja. Karena bagaimanapun orang tua juga kalau di WA ya senang. Jadi tamu-tamu Bu di rumah silakan dicoba ngobrol. Ada jam-jamnya, silakan disepakati. Terbebas dari HP, dari teman-teman yang jauh, karena keluarga itu juga penting. Nah, kemudian dari aspek sosial emosional, emosi kurang stabil, kurang percaya diri, keterampilan interaksi ini berkurang. Ini karena hal-hal yang tadi itu, tidak ketemu orang lain, tidak ketemu teman selain yang di rumah, jenuh dengan yang di rumah, ya enggak? Nah, itu sangat mempengaruhi aspek perkembangan sosial emosional mereka. Nah, ini kemampuan berempati juga kurang. Nah, di sekolah, dia nakali tengahnya, ada anak yang nakali tengahnya, kita mesti menasehati, memberitahu, mengajari, karena ada teman yang diajak berinteraksi. Kalau di rumah hanya sendiri, apa-apa sendiri, apa-apa semua dikasih. Ketika bertemu teman yang lain, dia harus berbagi, dia tidak bisa. Kenapa ya? Karena memang tidak dilatih untuk berbagi. Bagaimana bisa berbagi? Gak ada temannya di rumah, kan? Termasuk ini tadi kemandirian juga sudah saya singgung tadi. Jadi ini Bu, aspek-aspek perkembangan itu yang selama ini terjadi. Ini betul terjadi ya. Dan itu miris ya, anak kita. Ya, ini dampaknya. Ciri yang mengalami ketertinggalan ini merupakan gambaran yang terlihat saat ini. Jadi dampaknya itu ada yang jangka menengah, dan dampak jangka panjang. Yang jangka menengah ini terlihat pada beberapa tahun ke depan. Di mana prestasi akademik mereka lebih rendah daripada mereka yang tidak mengalami loss learning. Ini jangka menengah, hanya pada prestasi. Tapi jangka panjangnya lebih mengerikan lagi, yaitu terkait dengan SDM. Jadi ini menghambat terciptanya SDM yang unggul. Kemudian ini berefek kepada berkurangnya penghasilan bagi yang bersangkutan. Jadi mau nggak mau kan SDM sebagai sumber daya manusia kompetensinya berkurang, ya enggak? Ketika kompetensi berkurang harus bersaing dengan orang-orang dari mana-mana. Kita kan sudah globalisasi. Orang-orang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia dengan bebas untuk bekerja. Anak-anak kita tahun 20 tahun yang akan datang akan bersaing dengan mereka. Sementara SDM-nya tidak, kompetensinya di bawah orang-orang dari luar negeri. Otomatis anak-anak kita hanya akan jadi apa? Ya menjadi buruhnya kan? Nah itu kan alhamdulillah menjadi, semoga tidak terjadi ya. Nah ini gambaran saja dari yang loss learning ini. Jadi kita sadari bersama, kita pahami bersama bahwa telah terjadi loss learning di Indonesia, terutama pada anak-anak usia dini yang menjadi wilayah kita. Pada jenjang-jenjang di atasnya biar dipikirkan oleh guru-gurunya. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita fokus di sini karena di jenjang atas juga mereka melakukan hal yang sama dengan kita. Bagaimana mengatasi loss learning pada jenjang di atas. Tugas kita mengatasi loss learning pada jenjang di PAUD formal maupun non formal. Oke? Ini saya skip ya. Saya skip karena ini boleh deh saya bacakan. Ini prinsipnya. Prinsip pencegahan ketertinggalan. Keselamatan dan kesehatan merupakan prioritas utama selama pandemi. Jadi kalau di rumah itu ada temannya,
boleh bermain selama menjaga prokes, tetap pakai masker, tetap hand sanitizer, kemudian pendekatan individual, orang tua kita melakukan pendekatan individual, tidak hanya membiarkan bermain saja tanpa arahan, tapi kita bermain bersama. Jadi pendekatan individual itu kita mengajak bermain bersama supaya kita paham betul bagaimana anak itu, bagaimana perkembangannya. Kemudian ini diingat bahwa kita memberi stimulus kepada anak-anak itu berbasis capaian pembelajaran sesuai tahapan usia. Jadi sesuai tahapan usia. Kan ada ya tahapan perkembangan anak 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun, gitu. Itu di permen ada ya, di peraturan menterinya. Nah, silakan itu dibaca-baca lagi, dibuka-buka lagi. Kita fokus pada tahapan perkembangan usia, capaian pembelajarannya itu apa saja. Kemudian ini, anak terlahir sempurna, sehingga tugas pendidik dan orang tua itu mendukung dengan memberi menstimulasi tumbuh kembang mereka. Oke, nah yang terakhir adalah belajar melalui bermain. Oke, sampai sini saja karena yang berikutnya lebih kepada teori-teori saja dan fungsi-fungsi PKG dan mitra PKG. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang tahu pembelajaran berdiferensiasi? IGTKI pernah melaksanakan pembelajaran pelatihan seminar STEAM. Ini ada dalam materi seminar STEAM waktu itu. Pembelajaran berdiferensiasi, ingat nggak? Yang IGTKI ikut nggak? Oh iya, Bu Tari ingat. Oh iya, Bu Primer ya. Oke, baik, pembelajaran berdiferensiasi. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Ya, dari kata dasarnya different, bahasa Londo. Different itu berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi artinya pembelajaran yang dilakukan secara berbeda-beda. Tergantung pada apa? Tergantung pada tadi yang kita bahas pertama. Anak adalah individu yang berbeda. Jadi individual differences, setiap anak itu berbeda. Tidak ada satupun anak yang sama di dunia ini, meskipun itu anak kembar satu telur. Oke? Anak kembar satu telur pun itu pasti berbeda, baik dari sifat maupun fisik. Oke? Ya, kita lanjut. Pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan slide foto seperti itu. Ada 42 foto dan saya minta kepada teman-teman untuk menanggapi. Dari mana? Dari berbeda itu masing-masing di kelompok satu itu berkumpul menata. Terus yang di bawahnya mereka masing-masing berbeda dengan idenya masing-masing anak. Sama-sama berlomba lalu berbeda. Kemudian yang sebelah kanannya itu dia sendiri tapi mengelompokkan. Kemudian yang keempat itu membuat permainan sendiri. Jadi mereka mempunyai keaktifan masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya kasih. Oke.
Baik, sudah bisa didengar ya oleh teman-teman ya. Dari keempat itu tadi menurut Bu Nur, dua foto yang sebelah kiri sama-sama menunjukkan foto anak-anak yang berkelompok membuat karya yang berbeda, begitu ya. Kemudian yang sebelah kanan, atas dan bawah sendiri-sendiri, tapi hasil karyanya beda. Oke, baik, itu. Ada yang bisa menambahkan? Saya pindah ke sebelah sini, permisi. Jawabannya sama ya. Yang sebelah kiri itu kegiatan berkelompok, kerjasama ya. Kemudian yang sebelah kanan itu individu, kegiatan individu. Begitu Kiai. Oke, terima kasih Bu Dina. Saya ke sebelah sini, monggo Bu. Untuk yang sebelah kiri itu ada 4 anak yang membuat hasil karya 2 anak, yang 2 anak memperhatikan. Kemudian yang bawah ada 5 anak tapi bekerja sama dengan hasil karyanya masing-masing jadi satu kesatuan. Untuk sebelah kanan atas itu satu anak mengelompokkan berbagai bentuk. Kemudian kalau yang bawah kayak mengurutkan dengan satu bentuk. Sebelah kanan bawah hanya menggunakan satu bentuk balok ya. Kayaknya jadi pilih kabeh ini kabeh sendiri. Iya. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Coba minta tolong Bun. Ini kan di siapa Pak, saya kok seperti buka dikit tuh. Malah untuk kalau pakai masker ini memang kenapa bisa seperti itu? Mungkin bisa itunya yang jadi fokus yang jenengan sampaikan. Ini bisa. Enggak apa-apa, santai aja. Di sini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang betul. Intinya kita apa? Intinya kita mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Sak-sak mawon, jenengan mau gitu apa boleh. Nggih. Ya sudah, saya tidak akan memaksa Bu. Kali bangun Bu. Santai mawon. Terima kasih. Kalau menurut saya itu yang di samping kiri itu kan bermain balok, membuat menara, jadi bekerja sama untuk memecahkan masalah, membuat menara bagaimana bisa setinggi mungkin. Kemudian kalau yang sebelah kanan itu bermain seperti yang kita pelajari di Zoom waktu IDTK itu pakai lotpat, jadi berbagai macam-macam bahan media dipakai untuk anak bisa berkreasi menurut kreativitasnya anak. Terima kasih. Ya, jadi yang disampaikan tadi betul semua. Saya jadi tadi memang tak membuka dan ya. Yang disampaikan tadi itu betul semua. Itu mereka berkelompok, yang ini atas dan bawah ini berkelompok ya. Mereka mengerjakan sebuah proyek bersama-sama. Ini mengerjakan proyek tapi sendiri-sendiri. Tapi intinya dari keempat foto ini mereka menunjukkan minat yang berbeda. Minat yang berbeda, kuncinya ada pada itu. Minat yang berbeda. Ini berempat bisa jadi mereka melakukan komunikasi ketika akan membangun proyek tersebut. Ada penyamaan persepsi. Nah, Kalau pakai ini muncul, so saya nggak bisa lihat. Jadi buram semua. Kalau nggak pakai saya nggak membun, rambut ketok. iya, yang bawah juga demikian. Penyamaan persepsi ini dilakukan dengan komunikasi
komunikasi antar anak dari kelompok tersebut. Tapi awalnya ini kan berangkat dari minat yang berbeda-beda kemudian dijadikan satu. Itu ada komunikasi di dalamnya. Kemudian yang ini karena sendiri-sendiri lebih jelas kelihatan bahwa minatnya anak ini dengan anak ini berbeda sekali. Yang satu dia lebih suka membuat sebuah bangunan. Sudah kelihatan di sini bentuk bangunan karena ini ada tembok-tembok, ada segitiga-segitiga di atas. Kita bisa menebak langsung kalau ini adalah sebuah bangunan. Sementara yang ini mungkin dia sedang berpikir membuat mainan yang itu loh, sekali ambruk langsung nah, minat yang menjadi kunci. Jadi dari keempat gambar itu tidak ada yang sama. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya anak itu berkembang dengan minatnya masing-masing. Iya enggak? Ya, lanjut. Nah, saya dari sini aja, enggak tengeng sama terus. Jadi bisa lihat Bu Tari. Ya, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi pada anak. Fokus kita adalah anak. Kita memberi ruang untuk mereka melakukan kegiatan belajar sesuai dengan minat mereka dan sesuai dengan cara mereka. Oke? Jadi dari keempat gambar tadi tidak ada bentuknya yang rumah semua, ya enggak? Tidak ada yang bentuknya tidak ada yang bentuknya kayak gini semua, enggak toh? Dari keempat ini berbeda semua kan? Nah, dengan minat dan cara yang berbeda sekaligus dipengaruhi oleh kekhasan dan faktor keluarga masing-masing. Kekhasan dan faktor keluarga masing-masing itu maksudnya latar belakangnya anak, referensi mereka. Ketika mereka berasal dari keluarga guru, bisa jadi yang dibangun itu adalah lingkungan rumah dan sekolah. Tapi ketika mereka berasal dari keluarga pedagang, bisa jadi yang dibangun adalah pasar, lapak-lapak, tempat jualan, atau dia membuat rak-rak tempat jualan ibu naik di rumah. Okay? Atau ketika dia berasal dari keluarga dokter, yang dibangun mungkin rumah sakit. Karena referensi mereka, pengalaman mereka. Nah, itu faktor yang mempengaruhi. Tapi semuanya berorientasi pada anak agar anak bisa belajar sesuai dengan minat dan cara mereka. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa harus itu? Kenapa melakukan pembelajaran diferensiasi? Nah, kita lihat ada 4 aspek, 4 alasan. Pertama, karena karakteristik dan tahap perkembangannya berbeda. Kita sudah singgung sedikit tadi ya. Karakteristik anak dan tahap perkembangannya berbeda. Kemudian potensi anak juga berbeda. Ada berapa kecerdasan anak? S1 PAUD mesti ingat. Ada berapa kecerdasan anak? Apakah anak yang tidak bisa baca itu bodoh? Tidak. Ada berapa kecerdasan anak? Banyak ya. Coba nggak usah dihitung, nggak disebutkan. Kecerdasan apa? Kinestetik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan linguistik, kecerdasan naturalistik, kecerdasan finansial itu ada di literasi finansial. Maksudnya kecerdasan numerasi ya. Oke, literasi, numerasi. Kemudian kecerdasan visual spasial. Ya, kecerdasan apa lagi? Apa? Logika matematika, ya. Kemudian interpersonal dan
kita cari jalan tengah. Oke, kita mengajarkan membaca, tapi dengan cara yang bagaimana ya? Nah, sebetulnya boleh nggak sih mengajarkan membaca di TK, di PAUD? Boleh. Boleh. Yang bilang nggak boleh itu siapa? Yang nggak boleh itu adalah mengajarkan membaca dengan cara dipaksa, ya, dengan cara belajar seperti anak SD ke atas, duduk manis, nggak boleh bergerak, dalam buku kalau nulis. Sementara anaknya tidak mau, itu yang nggak boleh, karena menghambat perkembangan yang lainnya. Tapi selama itu dilakukan dengan cara yang menyenangkan, nggak masalah, boleh-boleh saja. Dan anak itu kan punya masa peka, ya nggak? Masih ingat masa peka? Ketika sampai pada masa peka, anak itu tidak nganggo dikongwe iso maca dhewe. Asal stimulusnya terus diberikan, stimulusnya tetap kita lakukan. Nanti pada saatnya mereka bisa baca, tidak harus didikte nulis, nggak harus seperti itu. Nah, kemudian minat setiap anak berbeda dan cara belajar berbeda. Cara belajar ada berapa? Supaya kita ingat nih, cara belajar anak itu beda-beda. Cara belajar itu ada yang cara belajarnya visual, kudu delok. Anak suruh nulis A misalnya, nggak dilihatin gambarnya mereka nggak bisa, bingung, nggak ngerti. Ujung-ujungnya cari kegiatan lain yang lebih disukai, lebih diminati. Terus guru melihatnya sebagai bocah kok ora iso atem, kok nulis A kok ora iso, kok angel. Lah nulis A nggak dikasih gambar seperti apa? Ketika anak nggak mau, kita menjudge seperti itu. Ya nggak adil namanya ya. Nah, ini saya hanya ini aja ya, hanya apa namanya brainstorming saja bahwa masih ada yang seperti ini, masih ada yang melakukan hal demikian ya Bu Tari ya. Nah, jadi cara belajar itu visual, kemudian ada yang cara belajarnya auditory. Auditory itu dia melalui pendengaran. Kita kenali cara belajar mereka. Jadi ketika anak itu cara belajarnya auditory, dia nggak memperhatikan pun dia mendengar. Kalau kita tahu seperti itu, sering-sering perdengarkan apa namanya murotal, setengkek murotal. Engkau ngerti-ngerti kok bocah wis apa? Karena memang dia sambil lalu-lalang sambil itu dia sambil mendengarkan. Yang visual sering-sering kita kasih gambar, buku, karena dia senang melihat. Yang kinestetik itu karo obah, karo nopo-nopo. Nah, karena memang dia belajarnya dari situ. Anak itu membangun pengalamannya sendiri, membangun pengetahuannya sendiri, itu ketika mereka bermain. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, ya sudah. Ya, bagaimana ini mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi? Pertama, memahami karakteristik tadi, ini diulang-ulang terus karena memang ini kuncinya itu cuma ini. Kemudian mengenali potensi anak, kemudian tersedianya lingkungan pembelajaran yang memberikan pilihan, kemudian interaksi yang positif dan ketersediaan buku yang berkualitas. Nah, saya mau fokus pada yang ketiga dan keempat. Oke, yang ketiga, tersedianya lingkungan pembelajaran yang memberikan pilihan. Menurut jenengan kira-kira apa, Bu? Menurut saya yang nomor 3 itu kita memberikan memfasilitasi beragam main yang itu bisa dipilih sesuai minat anak. Jadi tidak hanya satu kegiatan, tapi berbagai macam kegiatan yang itu bisa memunculkan kreativitas anak dan minat anak kepada saat bermain lagu. Bagus sekali. Nah, tersedianya lingkungan pembelajaran yang memberikan pilihan itu yang dimaksud seperti itu. Jadi anak tidak hanya dikasih satu kegiatan. Hari ini kita membuat bentuk rumah dengan balok yang sama, dengan contoh bentuk yang sama, membuatnya hanya seperti ini. Itu tidak ada pilihannya. Nek dia nggak senang gawe rumah, pengennya gawe kapal.
belum sudah dikat, tidak ada pilihan. Ketika tidak mengerjakan dianggap tidak manut bu guru. Gitu betul. Nah seperti itu kan kita nggak fair kepada anak-anak. Nah ini memberikan pilihan ini merupakan stimulus yang penting. Kenapa? Karena anak sampai dengan dia dewasa kelak, sampai dengan dia sampai tua lah, sampai seusia ya sampai tua kayak kita ini tetap akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Betul nggak? Pilihan-pilihan. Kenapa bisa begitu? Ya karena hidup itu kan pilihan. Ketika mau berangkat sekolah, Bu tadi berangkat sekolah milih baju dan milih baju ya, dari sekian banyak baju yang dipilih ini tema apa? Tema Arab Timur KKG. Tema Arab dipakai seragam gugus. Tadinya pengen ini tapi aduh gak enak nanti udah Kang Sena mau seragam sama gugus itu yang ini aja deh gitu. Milih tau itu. Kemudian milih kerudungnya. Kan dari sekian banyak kerudung itu kan gak ada dipilih satu-satu mau pakai yang mana ya? Yang putih, masa putih terus? Cari yang matching. Matching itu kan banyak pertimbangan ya. Warna, ya enggak. Kemudian matching apanya lagi Bu? Motif. Nah, kayak gitu-gitu kan itu juga bagian dari pilihan. Itu baru hal sepele. Anak-anak kalau tidak dibiasakan memilih, itu akan kelihatan ketika dia disuruh memilih sendiri. Dek, kamu mau sepatu warna apa? Terserah ibu. Dek, kamu mau apa? Nggak tahu. Dek, jalan-jalan yuk. Kemana ya? Terserah. Sering nggak mendapati anak seperti itu? Pernah nggak mendapati anak seperti itu? Terserah ibu aja deh. Sering nggak? Pernah ya? Kenapa bisa begitu? Karena anak-anak kadang tidak diberi kesempatan untuk memilih. Atau ketika memilih kemudian maksudnya saya lek arep muni gitu kok mantep kita memiliki. Ketika sudah memilih kemudian kita celah. Misalnya memilih, dek kamu mau pilih sepatu mana? Yang ini aja ya Bu, yang merah api. Aku seneng. Bosok abang pergi sekolah deh. Belum sudah begitu. Bosok abang pergi sekolah sesuk deh. Wah aku seneng iki. Bosok masuk iki wae. Kasih yang lain. Lagi dia pilih, dek mau apa deh sekarang? Sate ya Bu. Gak ada tuku adon. Tak goreng kedok wae ya. Aku gak tahu ngono. Iya enggak? Jadi masak. Ujung-ujungnya ketika sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berapa kali dibegitukan ujung-ujungnya terserah ibu aja deh. Anggar aku milih salah kok. Iya enggak? Ini kayaknya yang tersenyum-senyum dan tertawa-tawa ada pengalaman pribadi. Itu ketika kecil seperti itu. Ibu, coba Bunda semua bayangkan jika mereka besok besar milih pacar, milih jodoh, terserah ibu, bingung ibu loh piye? Iya enggak? Iya itu intermezzo saja. Artinya gini loh, bahwa bisa memilih itu perlu latihan. Saya belajar itu kemarin ketika mata kuliah menentukan sebuah pilihan itu melibatkan banyak fungsi otak ternyata. Mempertimbangkan, memutuskan itu membutuhkan banyak fungsi otak untuk bekerja. Kita yang perlu ditanyakan pertama adalah ketika berinteraksi dengan anak, interaksi positif interaksi positif dengan anak itu jelas ya. Positif ini kan berarti baik ya. Interaksi ini adalah hubungan kita ketika bersama dengan anak, ketika kita berinteraksi dengan anak. Nah, interaksi yang positif itu 2 arah. Tidak hanya gurunya yang ngomong terus, tapi juga kita beri kesempatan untuk anak berbicara. Tidak hanya gurunya yang nanya terus, tapi kita beri kesempatan anak untuk
gimana? Wajah-wajah seperti itu membuat anak merasa dihargai. Wah, mungkin saya langsung ngeblok, dia langsung ngeblok, langsung seret. Wes, kalau sudah kayak gitu di caranya itu dengan bermain. Oke, bermain. Kenapa dengan bermain? Halo? Hai. Lemes. Mendekati jam makan siang. Kok cepet sih jamnya? Saya mulai tadi jam berapa sih? Jam 10 ya? Ya, kenapa bermain? Karena anak merasa nyaman. Dengan bermain itu mereka merasa nyaman. Adik senang main nggak? Iya. Mereka senang bermain. Kemudian dengan bermain ada kebebasan ide sesuai minatnya. Mau main layangan, mau main pit-pitan, mau main apa, bebas. Oke? Kemudian bebas menggunakan materialnya. Dia bisa pakai material apa saja. Kemudian ada interaksi yang baik dan positif. Nah, sekarang apa dan mengapa bermain itu? Bermain pertama ini merupakan kebutuhan anak. Setiap anak butuh bermain. Ketika anak ada yang tidak suka bermain, kita harus curiga kenapa dia tidak suka bermain. Apakah teman bermainnya ada yang membuli? Ataukah teman bermainnya ada yang gimana-gimana? Nah, kita harus perhatikan. Kemudian bermain adalah salah satu prinsip dalam pembelajaran PAUD. Ini ada ya di dalam permainan ya, prinsip pembelajaran. Kemudian bermain adalah belajar. Untuk mereka bermain adalah belajar. Mereka belajar sambil bermain. Dan yang terakhir ini adalah bermain merupakan hak anak. Jadi dalam pasal 11 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa bermain adalah hak anak. Jadi ketika kita melarang anak bermain berarti kita melanggar undang-undang nomor berapa Bu Pani? Undang-undang nomor 23. Awas lo melanggar undang-undang kan apa asal lo. Gak apa-apa, saya senang. Jenengan bisa ekspresi seperti itu, artinya jenengan bahagia ada saya di sini. Ya Bu. Ya. Bermain seperti apa? Bermain yang mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Oke, tetap kita fokusnya pada aspek perkembangan. Aspek perkembangan yang mana? Yang tadi ada di tahap-tahap perkembangan anak. Nanti boleh sampai rumah dibuka lagi. Sakjane iki aku nyekel KB iki tahap perkembangannya tekan opo to? Lali setahun punjul mulan buka-buka permen. Siapa tahu ada yang seperti itu. Kemudian aspek perkembangan 4 sampai 6 tahun tuh apa aja ya? Nanti Bu Tari sampai rumah buka lagi permennya tak taruh mana ya bibi kayak. Ya, kemudian bermain yang mengembangkan keterampilan intuisi. Jadi semua aspek perkembangan itu tercakup di dalamnya. Bermain yang mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Jadi mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Tidak hanya bermain yang dipaksakan dan harus sama. Pokoknya nek rangene ora bener, pokoknya nek rangene salah. Nah, itu tidak mengembangkan kreativitas. Nah, bermain yang mengajarkan anak untuk bertanya. Nah, ini Bun, ini loh yang tadi saya tanyakan ke teman-teman. Kenapa sih kok kalau ada pelatihan atau saya ngisi di mana tuh jarang ada yang bertanya? Kenapa ya? Karena sejak kecil nggak diajari caranya bertanya. Iya betul Bun. Iya sama, saya juga gitu di SD. Nek tanya kebanyakan gitu cerewet. Semerin, cuma bodoh, tos berarti. Ngerasain nggak kayak gitu? Nek tanya terus, ih bocah kok tekon terus toh? Ya? Benar. Terus dijelaskan tuh bolak-balik kok dong-dong. Loh. Padahal kan bertanya itu juga perlu latihan, bertanya itu juga perlu kepercayaan diri, yang bertanya itu juga perlu pemikiran. Orang yang bertanya belum tentu dia enggak dong, justru dia berpikir. Nah enggak bertanya kan berarti pertama enggak perhatikan, kedua ngantuk,
biasanya terus kok bisa ya? Kenapa kok gitu? Harusnya ditanyain, Bu Yaya emang pernah baca Undang-Undang nomor 23 tadi? Harusnya ditanyain kayak gitu. Boleh nanya kayak gitu, paling saya jawab, belum, googling yuk. Iya enggak? Kan jadi bertanya itu berpikir. Ketika kita akan bertanya, kita memikirkan sesuatu. Dan itulah berpikir kritis. Bukan bertanya gitu terus artinya bodoh. Cuma beda. Bukan gini. Cuma salahnya terlanjur begitu terlanjur begitu di Indonesia pada umumnya. Karena bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Sleman, bukan hanya di sini. Di Indonesia, Bu. Di Indonesia masih seperti itu, bahwa nek bertanya ki berarti saya tuh suka sedih. Nek saya mau nanya pun dandaran itu. Saya naik kuliah anak 20 yang ngomong bertiga atau berempat. Nah, ini jenis atau tipe bermain anak. Ada yang bermain eksplorasi. Ini nanti file saya bagi, jadi untuk yang ini saya skip. Kemudian bermain konstruksi, kemudian bermain pura-pura, kemudian bermain games. Tapi saya mau balik ini karena ini ada ininya, dukungan. Pernah mendengar kalimat provokasi? Pernah? Apa Ibu kalimat provokasi? Kalimat ajakan, iya. Oke, jam 12 kita isoman. Terima kasih Bun. Ya, dukungan yang diberikan kepada anak ketika bermain eksplorasi adalah melakukan percakapan rileks, kemudian seperti kesukaan anak, pengalaman dan lain-lainnya. Kemudian bermain konstruksi ini kita bisa memberikan dukungan dengan memberikan kesempatan anak-anak untuk bercerita tentang apa yang mereka bangun, apa saja. Kemudian menggali atau mengajak anak berbicara tentang apa yang dibangunnya tadi. Nah, ketika sampai di sini ada hal yang sekiranya masih bisa dikembangkan, kita bisa beri rangsangan atau beri stimulus dengan kalimat provokasi. Kalimat provokasi itu bisa berupa ajakan, tadi seperti yang disampaikan di siapa saya
Yes. Dengar semuanya ya. Kalau pertanyaan tertutup, pertanyaan yang ya hanya memerlukan satu jawaban benar. Ulangan kita, ulangan anak-anak. Pilihannya A, B, C, D, E. Itu pertanyaan tertutup apa terbuka? Tertutup.